Ya baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bagaimana mengelola BBM ala Jokowi. Apapun ala Jokowi, setidaknya itu bisa memberikan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Bu Eni, catatan penting yang harus dilakukan oleh Presiden yang baru nanti selain mengendalikan BBM atau subsidi BBM, apa yang seharusnya menjadi dampak ikutan ya ketika itu dilakukan kebijakan penggunaan subsidi itu? Yang pasti saya sih pengen kembali mengikuti dulu alur berpikirnya PDI ketika menolak ya. Jadi dulu menolak itu bukan karena tidak mau harga BBM dinaikkan. Waktu itu kan bilangnya karena prasyarat-prasyaratnya belum dilakukan. Termasuk konsistensi dalam hal anggaran-anggaran yang untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau memakai logika itu, maka itu juga bisa di copy paste untuk program yang sekarang. Artinya ditunjukkan dulu. Kalau saya semua syaratnya apakah sudah terpenuhi? Kalau kami kan lebih ke ini untuk kepentingan ekonomi dan rakyat ya. Kalau urusan politisi pasti berbeda lah tadi. Nanti tanya Pak Iksan. Kalau urusan politisi. Nah, kalau untuk tujuannya untuk ekonomi dan menjaga betul-betul kepercayaan masyarakat dan tidak melukai hati masyarakat ketika memilih Pak Jokowi, maka ini ditunjukkan dulu bahwa harapan ketika presidennya Pak Jokowi memang ada perubahan yang lebih baik gitu. Nah, oleh karena itu ketika ada kebijakan-kebijakan yang dikhawatirkan nanti ini membebani masyarakat, maka ini antisipasinya ini dulu yang harus benar-benar disiapkan. Jaring pengamannya? Jaring pengamannya sebenarnya jaring pengaman itu tadi masyarakat kan juga udah cerdas ya. Jadi ketika anggaran-anggaran yang untuk ini kan kita anggaran kemiskinan saja sebenarnya sudah 100 triliun Mas untuk 2014 saja. Tapi miskin nggak bisa habis. Nah, itu kalau serius betul-betul untuk orang miskin tepat sasaran itu kan sudah menjadi tambahan modal lagi Pak Jokowi. Terus kedua adalah juga subsidi untuk pertanian kita sebenarnya cukup besar. Pupuk itu besar sebenarnya, tapi kan tidak pernah tepat sasaran juga. Subsidi benih dan segala macam. Nah, desain yang sudah ada ini diluruskan dulu. Ini benar-benar dikonkretkan dulu sesuai dengan janjinya. Nah, kalau modalnya nambah banyak, Pak Jokowi janji ini bisa dialihkan ke usaha produktif seperti benih untuk petani, solar, nelayan, gitu tapi kan. Itu harus dikerjakan dulu, sehingga mengurangi beban masyarakat dan masyarakat merasakan ketika ada perubahan kepemimpinan, ini ada perubahan kebijakan yang real untuk masyarakat. Nah, setelah itu bebannya terkurangi, ditambah orang sudah percaya. Maka ketika ada kenaikan BBM dan segala macam, ini sudah tidak menjadi satu polemik lagi dan minimal resistensi, sudah nggak ada resistensi dari masyarakat. Oke, Pak Iksan, apa yang bisa Anda bagi kepada Pak Jokowi dan timnya nanti, biar nanti nggak bolak-balik ke DPR berantem gitu kan, kalau menyangkut kebijakan untuk publik? Ya, saya dukung sepenuhnya apa yang dicantumkan dalam visi misi Pak Jokowi itu, dan juga mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh fraksi PDIP. Jadi yang pertama itu bagaimana dalam visi misinya beliau sebutkan bahwa harus ada penggunaan energi alternatif. Jadi kalau energi alternatif ini misalnya kita gunakan batu bara, kita gunakan panas bumi yang memang berlimpah di Indonesia ini, itu tentu tidak perlu ada akumulasi subsidi BBM sampai dengan 400 triliun. Jadi sekonyong-konyongnya ini kan baru pembangunan infrastruktur BBG, gas, dan lain sebagainya. Ini semua saya pikir sudah dicantumkan, sudah didiskusikan, sudah dimasukkan dalam roadmap ya, visi misi oleh Pak Jokowi, dan saya pikir sangat bagus. Saya dukung sepenuhnya. Dan butuh dukungan politik di parlemen. Butuh dukungan politik di parlemen. Tapi jangan tunggu dulu. Kok ada tapinya? Ada tapinya. Nggak ada yang gratis. Sekonyong-konyongnya kan beliau ini ngomong masalah harga BBM. Jadi itu kalau dalam main Twitter jelek. Kok udah ngomong yang bagus-bagus gini, udah ngomong pengurangan subsidi BBM dan lain sebagainya, strategi yang menurut saya rapih lah. Tiba-tiba beliau ngomong harga BBM. Ini tanda-tanda di parlemen nggak didukung atau apa ini kira-kira? Ya enggak, ya itu kan cuma berarti menunjukkan ini yang pertama ketidakkonsistenan ya kan. Kan kemarin-kemarin ngomong nggak naikin harga BBM, kok sekarang ngomong naikin harga BBM. Dan yang kedua ini kan yang sebenarnya lebih penting kalau dalam konteks ideologi, idealitas ini bertentangan dengan yang pertama.
ekonomi konstitusi itu sendiri, dan yang kedua adalah ekonomi Pancasila. Karena memang ini yang selalu didengung-dengungkan, termasuk upaya untuk tadi yang dibilang oleh Pak Wijayanto tentang mencoba menghilangkan subsidi BBM, itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi kita. MK udah memutuskan bahwa yang namanya subsidi BBM itu harus ada, tidak bisa digeser kemana-mana atau dihilangkan sama sekali. Tapi kan MK tidak mengatur persentasenya berapa. Bukan persentasinya, tapi kalau dihilangkan sama sekali itu udah salah gitu. Udah salah, udah melanggar konstitusi. Presiden bisa di-impeach karena kalau salah jadi, mau maju ke MK nih, enggak kan? Bukan. Jadi saya cuma mendukung apa yang menjadi ide awal. Tapi ada catatan. Bukan catatan, bukan tapi. Ide awal itu kalau dilakukan, kita nggak perlu naikin harga BBM. Jadi naikkan harga BBM ini shortcut, naikkan harga BBM ini bisa dibilang kebijakan cupet lah. Yang mau enaknya aja, mau mentahnya aja, mau instan, tapi tidak mau susah payahnya gitu loh. Jadi ini, dan kita juga bertekad, kita mendukung kalau kebijakan pemerintah Jokowi itu bagus, tapi pada saat yang sama kita juga tidak mau memberikan cek kosong kepada beliau, bahwa seolah-olah dengan menaikkan harga 3.000 baru kemudian walah semuanya jadi. Ini nggak mungkin. Pak Wijayanto, sepertinya Anda dan tim harus fitness biar nanti bisa menghadapi berbagai jab atau smash. Ya, jadi begini, terima kasih tadi statementnya, walaupun menurut saya tidak semuanya bisa kita anggap betul gitu ya. Misalnya tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila dan lain sebagainya. Kita lihat tujuannya untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat, untuk mengurangi ketimpangan begitu. Nah, kembali, kebijakan subsidi itu merupakan permasalahan penting bagi Indonesia. Subsidi BBM sendiri seperti cancer yang membuat kita tidak bisa melakukan berbagai program yang produktif. Infrastruktur kita tidak pernah dikembangkan sehingga logistik cost kita meningkat dan seterusnya, competitiveness kita turun dan lain sebagainya. Ini satu catatan bahwa subsidi itu memberatkan tidak hanya pemerintah tapi juga bangsa ini. Nah, yang lebih dari sekedar itu adalah kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi upaya untuk mengurangi subsidi itu harus diikuti dengan upaya untuk mengembangkan alternatif energi lain gitu. Karena kita tidak kaya akan minyak gitu. Apapun itu 10 tahun, 15 tahun ke depan ini akan habis atau terlalu mahal untuk kita kaya akan program. Nah, tinggal implementasinya. Harus dikombinasi dengan energi alternatif, harus dikombinasi dengan upaya meningkatkan efisiensi logistik sehingga tidak terlalu boros energi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu harus dijalankan secara bersama. Tapi memang ada hal-hal yang kemudian kalau kita lakukan bersamaan berdampak cepat dan berdampak agak jangka panjang. Memperbaiki mix energi itu dampaknya agak panjang. Kita ingin meningkatkan komposisi CPO, biofuel begitu ya. Itu dampaknya agak panjang. Tapi Pak Wijayanto, Anda kan bisa membaca nanti peta politik di parlemen seperti apa. Bagaimana Pak Jokowi bisa dengan senyum menjalankan programnya, tapi nanti kalau dihajar habis-habisan di Senayan bagaimana? Selama untuk kesejahteraan rakyat tidak. Ini kayaknya sudah ada dukungan ya. Selama untuk kesejahteraan rakyat. Iya betul, tapi kan harus meyakinkan wakil rakyat juga. Jadi perspektifnya kan beda-beda. Jadi begini, ada kerja-kerja analisis. Ekonom menghitung gitu ya. Ada kerja-kerja komunikasi ke masyarakat, ada kerja-kerja sosial. Ada kerja-kerja politik. Nah, yang kerja-kerja politik kita nggak bisa lihat, tapi itu sedang dilakukan. Begitu. Oh, ada gerakan bawah tanah gitu. Ada lobby-lobby ya. Berarti tadi saya harus menafsirkan agak berbeda statement Pak Iksan tadi ya. Kita tunggu tanggal mainnya. Baik, Pak Wijayanto, Pak Iksan, terima kasih. Bu Eni, sampai ketemu lagi dari kesempatan. Sukses buat Anda semua. Dan pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berita berikutnya bersama Berita 1.